Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2321 tantangan kedua Minos. Sesampainya di dalam Kalenge Arena, Minos dan Diazos segera menemukan diri mereka di salah satu medan pertempuran di area tersebut. Selalu ada makhluk di sekitar arena tantangan dalam dan luar guild. Alhasil, ketika Minos dan Diazos memasuki salah satu platform, kursi di area tersebut dengan cepat terisi hingga 50% dari total kapasitasnya. Hakim Sekutu Ruth dan Minos duduk di tribun bersama beberapa perwira menengah yang pergi untuk menangkap kedua hakim yang dituduh melakukan korupsi. Tak lama kemudian, pria yang membawa mereka ke tempat ini berdiri di tengah panggung dan berkata, "Diazos, ini bisa menjadi pertarungan sampai mati bagimu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Ketika salah satu anggota guild menantang anggota lain yang memiliki pangkat setara, seperti dua hakim perwira junior. Tantangan tersebut berlangsung hingga salah satu anggotanya tidak sadarkan diri atau tidak dapat melanjutkan. Tidak ada pihak yang bisa membunuh pihak lain, dan wasit harus turun tangan jika nyawa salah satu pihak dalam bahaya. Namun, jika anggota guild yang berperingkat lebih rendah menantang anggota guild yang berperingkat lebih tinggi, anggota guild yang berperingkat lebih tinggi berhak membunuh lawannya. Meskipun Diazos dan Minos memiliki pangkat yang sama dengan perwira muda, mereka memiliki posisi yang sangat berbeda di dalam balai penegakan hukum. Minos adalah atasan Diazos, jadi Diazos berhutang kepatuhan padanya. Ketika Diazos menantang Minos, dia secara alami menempatkan dirinya pada posisi di mana dia harus menang agar tetap hidup. Armans tidak menerima pembangkangan dalam diri anggotanya. Satu-satunya cara untuk melakukan apa yang Diazos lakukan dan tetap hidup adalah dengan mengeluarkan tantangan di mana orang di balik tantangan tersebut memiliki kesempatan untuk membunuh orang yang hanya dengan mengalahkan pihak yang tertantang dan membuktikan diri Anda sebagai yang terkuat. Anda dapat melawan keputusan seseorang yang lebih tinggi di tempat itu. Jika seseorang tidak dapat meraih kemenangan, pihak yang ditantang wajib membunuh penantangnya karena kekurang ajaran mereka. Aku yakin, kata Diazos dengan ekspresi jelek di wajahnya, menatap Minos dengan penuh kebencian. Dia pikir sangat tidak adil jika seorang Grandmaster memimpin balai penegakan hukum ketika seseorang seperti dia, yang telah berada di guild selama lebih dari 500 tahun, siap untuk pekerjaan itu. Dipahami bahwa Minos telah mendapatkan pahala yang menempatkannya pada posisi seperti itu. Tetap saja, Diazos dengan tulus merasa bahwa seseorang harus memiliki level minimum untuk mengambil posisi tertentu di guild. Aku akan menempatkanmu di tempatmu, Minos. Kamu tidak boleh memimpin apapun sampai kamu menjadi penguasa sejati. Dia berkata kepada lawannya, "Kamu bajingan nakal," komentar Minos sambil menatap mata makhluk bersayap yang bertubuh humanoid, sangat berotot, bersisik hijau tua, dan berkepala aligator ini. Bukan tugas Anda untuk menentukan posisi pengawasan di pos kami. Anda hanya perlu mengikuti perintah atasan Anda dan peraturan internal aula. Karena kamu tidak memahami peraturan guild bahkan setelah mengabdi selama berabad-abad, izinkan aku membebaskanmu dari beban mengikuti hukum. TSK, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Perwira menengah level 106 mendengarkan komentar mereka dan memastikan bahwa penantang tidak berniat mundur dan menerima hukumannya. Karena kedua belah pihak ingin melanjutkan tantangan ini, mulailah. Anda punya waktu sebanyak yang Anda perlukan untuk menyelesaikan urusan Anda. Orang ini berkata sambil meninggalkan medan perang dan dengan cepat mengaktifkan penghalang platform untuk mencegah salah satu dari dua lawan meninggalkan area tersebut. Saat dia melakukannya, Diazos tidak ragu-ragu untuk melompat ke arah Minos, menggunakan salah satu lengannya untuk menembus ruang di depannya. Pada saat yang sama, cakar hijau semi-transparan, mirip dengan bagian tubuh Diazos, sama berotot dan dengan cakar besar, muncul di punggung Minos dan menyerangnya dengan cepat dan tegas. Minos merasakan serangan energi ini terbentuk di belakangnya dan segera mengaktifkan tubuh yang tidak dapat dihancurkan secara bersamaan sebagai nulifikasi. Serangan Diazos kehilangan sebagian besar kekuatannya bahkan sebelum mencapai tubuh Minos, tapi tidak hilang sepenuhnya. Untungnya tubuhnya sangat kuat dan mampu menahan pukulan seperti itu, bahkan tanpa menggunakan sayapnya. Diazos dengan cepat tiba di depan Minos dan tidak ragu menggunakan cakar, gigi, dan mulut besarnya yang kuat untuk menekannya. Saat makhluk ini berusaha meraih salah satu bahu Minos, pemuda berambut coklat itu bergerak dengan cekatan, menghindari serangan sambil memanipulasi pedang untuk menyerang Diazos dari berbagai sudut. Domain ruang dan waktu, Minos tiba-tiba menghilang di depan Diazos sebelum dia merasa waktu telah berhenti. Menyadari apa yang terjadi, Diazos melihat Minos muncul di belakang. Manusia ini menggunakan sayap emasnya yang agung untuk menyerang makhluk bersisik seperti itu. Kotoran, dia tidak mengerti apa yang terjadi tetapi berusaha membela diri. Namun sekali lagi, dia merasa terjebak oleh sesuatu hingga dia menyadari bahwa Minos muncul di sebelah kanannya, bahkan lebih dekat dengannya. Tidak menyangka serangan ini, Diazos tidak bisa mempertahankan diri karena kedua sayap Minos terbang ke arah punggungnya.
Cincin hitam yang beredar muncul di area di mana Diazos akan ditembus, dengan cepat menyedot energi dan melemahkannya sebelum kedua sayap menembus tubuhnya. Mata Diazos terbelalak saat merasakan sayap Minos menembus tubuhnya, melukai dirinya secara serius. Kamu seharusnya tidak menentangku, gumam Minos kepada Diazos karena memahami mengapa beberapa orang menyebut Kaisar Stuart sebagai manipulator waktu. Penguasaan Minos atas ruang dan waktu semakin kuat saat dia memperkuat dirinya sendiri dan menggunakan hati yang tidak dapat rusak. Dia sekarang bisa menyegel lawannya untuk sementara, membuat mereka tidak bisa bergerak selama beberapa saat, cukup lama baginya untuk bergerak dan mencapai titik lemah penjaga targetnya. Dengan menggunakan kekuatan lainnya secara bersamaan dengan skill tertingginya ini, Minos dapat dengan mudah menemukan titik lemah musuhnya sebelum menyerangnya tanpa memberikan kesempatan kepada Diazos untuk mempertahankan diri. Mer, Diazos mencoba berkata ketika dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar, menyadari kesalahan besarnya. Kalian, dari semua orang, harus tahu bahwa aku tidak berbelas kasihan, kata Minos dengan nada tegas sebelum melepaskan sayapnya dari tubuh Diazos. Tepat setelah sayap berlumuran darah itu meninggalkan tubuhnya, salah satunya mengiris secara horizontal, memisahkan kepala Diazos dari tubuhnya dalam sekejap. Bangkitnya dataran hitam bab 2322 situasi terselesaikan. Saat tubuh Diazos jatuh ke tanah, seluruh penonton yang berjumlah lebih dari 500 orang di platform pertempuran itu terdiam. Menyaksikan pertandingan antara Sovereign level 105 dan Grandmaster level 99 berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan penguasa tingkat menengah di sana mau tidak mau menatap hasil pertandingan dan Minos dengan mulut terbuka, terkejut dengan kekuatan pengawas Balai Penegakan Hukum ini. Tidak heran dia dipilih untuk memimpin kelompok seperti itu, pikir wasit, perwira menengah yang telah mengumpulkan kelompok pengawal untuk menghadapi dua hakim korup itu. Sementara itu, hakim sekutu Minos, yang duduk di sebelah Ruth, hanya bisa memejamkan mata dan menghela nafas. Aku tidak tahu dia sudah begitu kuat. Sejak Minos kembali dari pantai Obsidian, dia tidak pernah bertarung sekalipun. Hasil, orang-orang hanya mengira betapa kuatnya dia berdasarkan rumor tentang apa yang terjadi di pantai Obsidian dan kekuatannya sebelum misi Blackheart. Namun tidak ada yang benar-benar mengetahui tingkat pasti kekuatan Minos saat ini. Bahkan Ruth pun terkejut melihat betapa mudahnya Minos menghadapi Diazos. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan bawaannya dalam pertarungan itu. Manusia berambut hitam itu berpikir dalam hati, menyadari bahwa Minos telah mencapai sesuatu sebelum mereka menyelesaikan misi Blackheart. Minos tidak memberikan rincian apapun padanya karena dia ingin melindunginya dari masalah. Tapi dia mengatakan dia telah memperoleh sesuatu yang membuatnya lebih kuat. Namun, Ruth tidak tahu seberapa kuat Minos sebenarnya. Namun melihatnya bertarung dengan sangat baik di pertandingan itu membuatnya lebih memahami betapa kuatnya suaminya telah berevolusi. Kemudian, setelah hampir 10 detik hening, wasit menonaktifkan penghalang di platform pertarungan ini dan mengumumkan kemenangan Minos. Itu adalah kemenangan tantangan yang khas. Minos berhak atas hampir seluruh poin prestasi Diazos, namun ia juga mengambil barang pribadi Diazos. Karena ini juga merupakan pertarungan antara anggota superior dan inferior. Minos juga memenangkan posisi Diazos dan dapat menunjuk seseorang yang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengisi posisi makhluk yang sekarang sudah mati tersebut. Sesuai aturan internal Balai Kehakiman, hakim lain yang dicopot dari jabatannya akan digantikan oleh atasan Minos. Bagaimanapun, segera setelah hasilnya diumumkan, Minos meninggalkan panggung lebih kuat dari yang dia masuki, membuktikan kekuatannya sekali lagi. Penonton akhirnya mulai mengomentari pertarungan tersebut, sangat senang menyaksikan hasil yang tidak biasa tersebut. Segera, rumor tersebut akan menyebar, dan ketenaran Minos di kota akan meningkat. Setelah beberapa hari, Minos menunjuk Maximilian sebagai hakim pengganti Diazos setelah bertukar bantuan. Meskipun dia bisa memilih hakim baru, dia harus meminta bantuan beberapa kontaknya dalam memilih Maximilian karena pria ini tidak memiliki keahlian di Balai Penegakan Hukum. Tapi Minos berhasil mengangkatnya dengan menjamin bahwa jika Maximilian tidak menjadi teladan dalam perannya dalam waktu 6 bulan, dia akan memecat orang tersebut dari jabatannya dan menyerahkan lowongan hakim di jabatan itu kepada atasannya. Sebagai imbalannya, dia harus menjalankan misi di luar sekte tersebut dalam beberapa bulan. Minos menerima kondisi ini dan segera kembali ke pekerjaan rutinnya, sekarang dengan lebih sedikit perlawanan terhadapnya dan lebih banyak rasa hormat di antara anggota internal guild. Tapi seminggu setelah tantangan Diazos, dia dipanggil ke pos pusat Balai Penegakan Hukum di bagian dalam guild. Petugas Minos Stuart, apa yang Anda lakukan baru-baru ini di pos Anda berisiko. Meskipun Anda memiliki dasar dalam keputusan Anda untuk berurusan dengan kedua pria itu, akan lebih mudah bagi Anda untuk bertindak sedemikian rupa. Kata alien bermata ikan dan berbadan tupai. Minos berdiri di depan orang ini, seorang perwira senior, salah satu juri Balai Penegakan Hukum di bagian dalam guild. Atasan dari pos ini adalah seorang jenderal,
tetapi dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menangani masalah sebesar Minos. Minos tetap diam di depan pria di kantor hakim ini. Pada saat yang sama, bawahan penguasa level 111 ini juga tetap diam di area sekitar, berjaga atau memperhatikan apa yang dikatakan. Apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan pada pembelaanmu? Level 111 ini ditanyakan. Tidak. Seluruh pembelaan saya terletak pada penjelasan saya tentang situasi ini, petugas. Saya yakin bahwa saya bertindak demi kebaikan guild dan aula. Betapapun nyamannya tindakan saya akan melakukan hal yang sama jika istri saya tidak melakukannya. Saya tidak terlibat dan jika Diazos tidak menantang saya. Dia dan hakim lainnya punya ide berbahaya. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk menjebak anggota guild. Saya melakukan apa yang saya pikir harus saya lakukan, mengingat peran saya, kata Minos tanpa takut akan hukuman yang berlebihan. Hakim memandangnya dalam diam, melihat pemuda ini tenang dan tegas pada posisinya. Mengingat apa yang dia ketahui tentang Minos dan potensi pemuda itu, hakim ini tidak ingin menghukum perwira muda di hadapannya. Baiklah, saya akan menelepon Anda yang pertama. Anda dapat melanjutkan tugas dan poin prestasi Anda, tetapi ini akan dicatat dalam catatan Anda. Hakim berkata sebelum dia mengetukkan palu dan mengakhiri masalahnya. Apa maksudnya? Ya, Balai Penegakan Hukum memiliki kebijakan internal 3 panggilan. Panggilan pertama diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau setidaknya harus dihindari. Hal ini tidak mempunyai konsekuensi apapun selain catatan negatif bagi individu tersebut. Panggilan kedua membawa hukuman seperti penjara, kehilangan poin prestasi, dan kewajiban terhadap misi baru. Panggilan ketiga adalah yang terakhir dan disertai dengan pemecatan dan hukuman yang lebih serius. Setelah itu, seseorang akan kehilangan hak untuk melayani aula, kehilangan 1 peringkat, kehilangan semua poin prestasinya, dan dipaksa bekerja untuk jangka waktu tertentu. Minos tahu ini adalah hukuman minimum yang bisa dia terima karena menangani situasi dengan cara yang dia lakukan, jadi dia berterima kasih kepada atasannya atas keputusan tersebut. Hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi seperti ini adalah membawa masalah tersebut ke salah satu hakim yang berpangkat pejabat senior. Dia telah melampaui batasannya karena dia tidak melakukannya untuk mencegah celaka pada Ruth. Fakta bahwa dia benar itulah yang mencegah hukuman yang lebih berat. Setelah itu diselesaikan, dia pergi dengan satu beban lebih sedikit di pundaknya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2323 Promosi. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak masalah hakim Balai Penegakan Hukum terselesaikan. Minos dan rekan-rekannya tidak memiliki masalah apapun dengan kedua hakim tersebut sejak saat itu. Setelah Maximilian bergabung dengan Balai Penegakan Hukum, dia memainkan perannya dengan baik, seperti yang dijanjikan Minos. Dengan semua pengalaman dan bakat orang seperti itu, kecil kemungkinannya dia tidak akan memanfaatkan kesempatan seperti itu. Menjadi anggota Balai Penegakan Hukum bukan hanya cara untuk mendapatkan poin prestasi secara rutin. Itu adalah salah satu pekerjaan terbaik untuk tumbuh di Armans. Orang-orang dalam kelompok ini sangat dihormati oleh guild dan memiliki akses terhadap informasi dan peluang yang sulit diperoleh oleh anggota biasa. Tentu saja, Balai Penegakan Hukum sangat ketat, dan persaingan di dalamnya bahkan lebih besar daripada di bagian lain dari guild. Namun, selama seseorang mengikuti peraturan aula dan memiliki potensi, pertumbuhan adalah sesuatu yang akan terjadi secara alami seiring berjalannya waktu. Maximilian memahami hal ini dan memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatasi masa percobaan di mana dia harus membuktikan dirinya. Setelah melewati periode ini, dia kini menjadi hakim tetap di grup, yang hanya akan kehilangan posisinya jika dia keluar karena alasan pribadi atau melakukan pelanggaran. Sementara itu, Minos tetap menjadi pengawas jabatan di mana Maximilian kini menjadi hakim. Dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir bersiap untuk meninggalkan guild menuju dunia spiritual sambil menunggu teman-temannya tumbuh lebih kuat dan meningkatkan peringkat mereka di dalam. 3 tahun ini pada dasarnya adalah tentang pertumbuhan sekutunya, karena dia sudah berada di posisi yang dia butuhkan dan tidak bisa menjadi lebih kuat dari sekarang. 3 tahun bukanlah waktu yang cukup bagi semua rekan Minos di dunia spiritual untuk mencapai apa yang mereka perlukan, namun beberapa dari mereka berhasil dalam rencana mereka. Dari 10 orang yang tersisa di grup, selain Minos dan Maximilian, 3 orang lagi telah menjadi perwira muda selama ini. Sementara 4 orang telah meningkatkan budidaya mereka selama tahun-tahun ini. Grup tersebut saat ini memiliki prajurit elit sebagai anggota dengan peringkat terendah. Yang berarti bahwa siapapun dalam grup yang bukan perwira junior kini dapat bersaing untuk mendapatkan promosi. Hanya masalah waktu sebelum peluang muncul bagi orang-orang ini untuk mencapai apa yang diperlukan agar mereka memiliki kebebasan meninggalkan markas guild untuk menyelesaikan urusan mereka. Ruth telah berkembang selama ini dan hampir mencapai level 99, sesuatu yang ingin dia capai sebelum mencoba menjadi perwira junior.
Sementara itu, rekan Minos akhirnya memutuskan apakah akan bergabung dengan grup dan kembali ke dunia spiritual atau tinggal di Zocaro untuk melanjutkan perjalanan kultivasi mereka. Seperti Maximilian, orang lain dalam kelompok itu jujur kepada Minos, tidak menunjukkan minat untuk kembali ke dunia spiritual. Beberapa dari mereka sudah menjadi tetua tanpa keluarga ketika perang dimulai, jadi kembali ke planet ini akan memiliki arti yang berbeda bagi mereka dibandingkan bagi Kaisar Stuart dan yang lainnya. Namun beberapa dari kelompok tersebut telah melihat anak-anak, istri, dan teman-teman mereka tewas di medan perang pada hari pertama Perang Dunia. Mereka ingin membalas dendam sama seperti mereka ingin menjadi lebih kuat. Jadi meski belum saatnya kelompok Minos berangkat untuk kembali ke dunia spiritual. Namun timnya sudah siap untuk kembali ke planetnya. Dari lebih dari 10 orang yang selamat dari grup yang telah mencapai Zocaro. Robot yang saat ini berada di level 102 akan melakukan perjalanan bersama Minos, Ruth, dan 3 penduduk asli dunia spiritual lainnya dalam perjalanan grup berikutnya. Hari ini, Minos telah menyelesaikan tugasnya hari itu, jadi dia mengganti pakaiannya dan pergi ke tempat mewah di area dalam guild. Kalian yang mengundang pestanya ke guild mengundangnya makan malam bersama Red malam itu. Minos tiba pada waktu yang ditentukan dan segera diantar oleh staf restoran ke meja tempat kedua orang itu menunggunya. Ketika dia tiba dan melihat perwira menengah dan perwira senior duduk di meja untuk 4 orang, Minos menyapa kedua atasannya dengan hormat. Meskipun dia telah banyak melakukan pertemuan dan percakapan dengan mereka selama bertahun-tahun. Begitu dia mengambil salah satu dari 2 kursi kosong di sekeliling meja, petugas senior langsung ke pokok permasalahan. Minos, kamu berniat untuk segera kembali ke duniamu, kan? Minos menggelengkan kepalanya mengiyakan, tidak menyembunyikan faktanya. Saya bermaksud menyelesaikan beberapa urusan dari masa lalu dan kembali ke guild. Setelah itu, saya akan fokus pada perjalanan saya untuk mencoba mencapai alam atas bersama atasan saya suatu hari nanti. Kapan tepatnya kamu berangkat? Tanya Red. Saya tidak bisa mengatakannya, bisa jadi 6 bulan atau 2 tahun. Itu tergantung berapa banyak waktu yang dibutuhkan teman saya yang akan bepergian dengan saya. Tapi saya siap sekarang. Kedua petugas itu saling memandang. Apa yang Minos ingin lakukan adalah hal yang sangat umum di guild. Setelah puluhan tahun bekerja sebagai anggota eksternal, anggota internal akan berusaha menyelesaikan masalah di luar kantor pusat segera setelah promosi mereka. Serikat tidak keberatan. Selama Anda mengikuti aturan organisasi dan kembali ke guild setelah mencapai tujuan Anda, semuanya baik-baik saja. Yang mengkhawatirkan keduanya adalah berapa lama Minos akan absen dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Kaisar Stuart muda. Berapa lama kamu akan pergi? Sovereign, yang saat ini berada di level 108, bertanya. Minos langsung menjawab, itu tergantung berapa lama waktu yang aku perlukan untuk mencapai planetku. Perjalananku di dunia spiritual tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa bulan. Namun, perjalanan waktu antara tempat itu dan tempat kita berada berbeda, jadi aku benar-benar tidak tahu. Bagiku, itu mungkin memakan waktu beberapa tahun, tapi bagimu, itu akan memakan waktu beberapa dekade. Tidakkah itu akan memperlambatmu? Tanya Red. Red tahu bahwa meskipun Minos hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk pergi ke dunia spiritual dan kembali, mengingat bakatnya yang luar biasa. Dia dapat menggunakan waktu itu untuk mencapai level 102 di Zocaro. Tetapi jika dia pergi ke dunia itu, dia mungkin tidak akan mencapai level 100 untuk sementara waktu. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Dan begitu aku melakukannya, aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya lagi. Minos berkata dengan tekad, kalau begitu aku bersedia memperlambat kemajuanku sedikit. Itu tidak akan mempengaruhi bakat atau potensiku sama sekali. Itu hanya akan membuatku tertinggal darimu dan beberapa temanku. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2324 nasihat berharga. Setelah mendengarkan jawaban Minos, kedua atasan itu tidak bisa tidak setuju dengan perkataannya. Faktanya, bakat dan potensinya tidak akan berubah dengan perjalanan ini. Paling banyak, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu di level yang sama, atau bahkan jika dia maju, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu di level 100. Tapi ketika dia kembali, kemajuannya akan sama seperti sekarang. Perbedaan besarnya adalah selama ini, teman-teman dan saingannya di guild mungkin menjadi lebih kuat lebih cepat darinya, yang mungkin menimbulkan beberapa masalah baginya ketika dia kembali. Masalah lainnya adalah keduanya tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan Minos sampai dia kembali. Jika kamu benar-benar bertekad, silakan saja, kata pria yang membawa Minos ke guild ini. Jika saatnya tiba, kita akan mengatasi masalah ini bersama-sama. Red tahu dia tidak bisa meyakinkan Minos sebaliknya, jadi dia bertanya. Apakah kamu pikir kamu akan mencapai level 100 sebelum kembali ke sini? Saya kira demikian. Minos berbohong. Dia tidak punya niat untuk naik ke level 100 di dunia spiritual. Mengapa demikian? Hanya karena apa yang akan terjadi ketika dia menjadi penguasa.
ia akan dibawa ke suatu tempat di mana ia akan menjalani pembantaian milenium. Yang meskipun terjadi di dimensi yang waktu berlalu berbeda, tentunya akan memakan waktu lama bagi orang-orang di luar dimensi tersebut. Dia tidak ingin pergi ke tempat seperti itu ketika dia berada di dunia spiritual. Hal ini bisa sangat menunda rencananya untuk keluarganya. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah dunia spiritual dan membawa keluarganya ke Zocaro. Setelah itu, dia akan melanjutkan hidupnya, memberikan teman-temannya kesempatan untuk tumbuh di dunia yang mulia itu, sementara dia berpartisipasi dalam pembantaian milenium. Tapi aku tidak yakin 100%. Meskipun aku tidak jauh dari terobosanku, dunia spiritual jauh lebih lemah daripada Zocaro. Aku mungkin tidak bisa maju ke sana. Apapun yang terjadi, aku akan mencobanya. Jika kamu tidak bisa maju, tidak apa-apa. Tapi hati-hati saat kamu kembali ke guild. Mungkin kamu harus berhenti di suatu tempat yang bagus untuk berkultivasi ke level 100 sebelum datang ke markas. Red menginstruksikan, kata orang level 108. Saya telah mempelajari sedikit rencana perjalanan Anda ke dunia spiritual. Mungkin menarik bagi Anda untuk mengunjungi galaksi saya ketika Anda kembali ke sini. Jika Anda sudah mahir, abaikan saja. Tapi kalau kamu masih di level 99, cobalah mampir ke tempat ini. Dia menyerahkan kepada Minos peta bintang yang menunjukkan lokasi galaksi alien ini. Minos segera mengenali rute yang telah direncanakannya, yang melewati sangat dekat dengan lokasi galaksi senior tersebut. Alien itu menjelaskan, galaksiku tidak sekuat tempat kita berada, tapi ada penguasa di sana. Batas area itu adalah level 114. Namun hal menarik tentang galaksi saya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah waktu berlalu lebih cepat di sana dibandingkan di mana kita berada, dengan perbandingan pukul 1:10. Maka tahun di sana setara dengan 1 tahun di sini. Jadi mungkin menarik bagi Anda untuk pergi ke galaksi saya, mencari planet yang cocok, mengasingkan diri bersama teman-teman Anda, dan bermeditasi hingga Anda meningkat 1 atau 2 tingkat. Lalu kembali ke guild. Minos pun langsung berterima kasih atas informasi dan nasihatnya. Itu sangat berharga. Biasanya alien seperti pria level 108 ini akan merahasiakan asal-usulnya untuk mencegah alien dari galaksi lain memasuki wilayahnya. Jadi, penguasa ini sangat membantu Minos. Tapi meski mendengar hal itu, Minos tidak mencurigai atasannya. Dengan kata lain, seseorang mungkin merasa aneh jika tempat seperti itu ada namun makhluk seperti itu memilih untuk tinggal di Zocaro. Jika waktu berjalan lebih cepat di galaksinya, bukankah menarik baginya untuk meninggalkan Zocaro, pergi ke dunianya? Dan kembali lagi ketika dia berada di level 114. Tapi segalanya tidak sesederhana itu. Perjalanan waktu bervariasi di seluruh alam semesta. Namun tidak dengan harapan hidup makhluk hidup. Jika Anda menghabiskan 1000 tahun di satu tempat, harapan hidup Anda akan berkurang 1000 tahun. Bahkan jika mereka kemudian pergi ke tempat lain di mana waktu berlalu secara berbeda, pengalaman ribuan tahun mereka akan tetap sama. Berada di tempat yang lebih lemah di mana waktu berlalu lebih cepat bisa menjadi cara bagi Anda untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga bisa menjadi cara agar harapan hidup Anda cepat habis. Untuk seseorang seperti penguasa level 108 ini, itu tidak menarik. Dia bisa maju di Zocaro tanpa menyia-nyiakan hidupnya. Namun, bagi Minos, strategi ini mungkin membuahkan hasil karena 2 faktor. Pertama, manusia ini masih muda. Pergi ke dunia di mana harapan hidupnya akan cepat habis bukanlah kerugian besar baginya. Kedua, dia adalah anggota organisasi kompetitif. Saingannya bahkan mungkin menyebabkan kematiannya jika dia tidak maju dengan cepat. Oleh karena itu, dia harus mengawasi kecepatan kultivasinya saat dia jauh dari Zocaro, serta levelnya setelah dia kembali. Untuk 2 poin ini, akan bermanfaat bagi Minos untuk pergi ke galaksi atasannya. Setelah Minos mengucapkan terima kasih, alien tersebut memberikan beberapa tip kepada manusia ketika Kaisar Stuart mengunjungi galaksi ini. Dunia galaksiku sempurna untuk ditanami. Tapi karena itu, ada banyak wilayah yang memiliki pemiliknya. Berhati-hatilah dengan mereka. Penguasa di sana tidak sekuat yang ada di Zocaro, tapi perbedaannya tidak terlalu besar. Tingginya penguasa tingkat di sana pasti bisa membunuhmu. Namun, jika Anda menghindari masalah dan mencoba untuk tidak menonjolkan diri, peluang Anda untuk menemukan tempat yang baik bagi Anda dan grup Anda untuk naik beberapa level dengan cepat akan bagus. Meskipun galaksiku lebih lemah, masih ada banyak peluang bagi Grandmaster atau penguasa tingkat rendah. Minos berbicara lebih banyak dengan kedua atasannya. Mendapatkan nasihat tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia kembali ke guild, baik untuk menghindari masalah dengan organisasi maupun dengan saingannya. Mereka juga menasihatinya tentang bagaimana Minos bisa lebih mudah membawa anggota keluarganya ke Arman sekembalinya dia tanpa mereka harus melalui proses seleksi seperti biasa. Bagaimanapun, pertemuan mereka akan segera berakhir, dan Minos akan kembali ke apartemennya untuk beristirahat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2325 saatnya meninggalkan persekutuan.
2 tahun lagi telah berlalu untuk pesta Minos di Zocaro. Setelah puluhan tahun berada di dunia ini, setelah puluhan tahun sejak mereka mengetahui tentang tempat di ujung utara Okia, kelompok Minos akhirnya melanjutkan rencana mereka untuk kembali ke dunia spiritual. Pagi itu, Minos dan rekan-rekannya menyampaikan pemberitahuan mereka kepada guild bahwa mereka akan mengambil waktu istirahat dari organisasi untuk mengurus masalah pribadi. Mereka telah menyerahkan posisi mereka di guild sehari sebelumnya dan menggunakan beberapa poin prestasi mereka untuk membeli hak menunda misi wajib sampai mereka kembali ke guild. Jadi, saat fajar di hari baru ini, Minos dan rekan seperjalanannya berhadapan dengan orang-orang yang datang bersama mereka dari dunia spiritual, tetapi akan tetap berada di guild untuk lebih memperkuat diri mereka sendiri. Semoga berhasil dalam perjalananmu kembali ke dunia spiritual, kata Maximilian kepada 5 penduduk asli planet ini yang hendak berangkat. Kami akan menunggu Anda di sini. Yang mulia, saya berharap dapat mendengar tentang akhir dari alien terkutuk dari The Adaman Land ketika Anda kembali. Kata salah satu dari orang-orang ini. Yang mulia, berikan ini kepada keluargaku. Jangan khawatir, tidak ada apapun di cincin spasial Zocaro ini. Ini hanya kekayaanku yang terkumpul selama aku masih di dunia spiritual dan sebuah surat. Kata seorang pria yang pernah menjadi seorang bawahan keluarga Sista tetapi tidak berniat kembali ke planetnya. Minos menerima cincin spasial ini dan hal-hal lain yang diinginkan oleh orang-orang yang tinggal di sana untuk dia lakukan dalam perjalanan ini. Minos tersenyum pada kelompok ini dan berkata, "Sekarang saatnya berpisah. Kita mungkin tidak akan bertemu selama beberapa dekade, jadi berhati-hatilah. Manfaatkan peluang yang ada di sepanjang jalan, tapi hati-hati. Semua orang di sini tahu betapa berbahayanya dunia ini. Meskipun secara logis tetap berada di belakang lebih menarik bagi pertumbuhan spiritual orang-orang ini, namun hal ini juga merupakan jalan yang paling berbahaya. Untuk mengatasinya, orang-orang ini harus menghadapi bahaya seperti yang dihadapi Mino sebagai anggota Armans selama beberapa dekade terakhir. Mereka bisa tumbuh banyak hingga mereka melihat Minos lagi, tapi mereka juga bisa mati." Maximilian dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyadari bahaya yang ada di depan. Kata individu level 103 ini, "Saya mengatakan hal yang sama kepada Anda. Berhati-hatilah dalam perjalanan Anda ke dunia spiritual. Terlalu banyak bahaya bagi Anda untuk mencapai pulau di utara Zocaro dan juga dalam perjalanan khusus ke The Adaman Land." Kami akan berhati-hati, kata Minos sambil berjabat tangan dengan Maximilian. Setelah itu, rombongan mereka berangkat menuju pintu keluar dari area di mana tembok yang mengelilingi sebagian pulau terapung Armans berada. Sesampainya di pintu keluar dari area tembok, Minos dan rekan-rekannya menyerahkan ide mereka kepada penjaga yang berada di posisi, yang segera menyadari bahwa mereka semua adalah anggota internal guild dan mereka telah memberitahu mereka bahwa mereka akan meninggalkan markas untuk mengurusnya. Kepentingan pribadi. Baiklah, buka gerbang pesta petugas Minos Stuart. Kata orang yang bertanggung jawab atas area tersebut, tidak menghalangi jalan 6 orang meninggalkan markas. Dari keenamnya, Ruth saat ini berada di level 99, baru saja naik, sementara Minos hampir mencapai puncak absolut dari tahap ke-10. Robot yang bersama mereka baru saja naik ke level 102, sedangkan 3 individu lainnya, manusia dari dunia spiritual, berada di level 101. Ketiganya hendak mencapai level 102. Bahkan, mereka berharap bisa mencapai level berikutnya sebelum meninggalkan Zocaro. Hanya Minos yang tidak akan maju dalam jangka pendek. Karena dia harus memperlambat kemajuannya agar tidak dikirim ke dimensi khusus tempat pembantaian milenium akan terjadi ketika dia mencapai level 100. Dengan demikian, mereka akan segera meninggalkan pulau ini dan tiba di luar kota setelah menggunakan jalan keluar alternatif dari tempat ini. Semua orang di sana telah menggunakan transportasi instan ini berkali-kali selama bertahun-tahun sejak mereka bergabung dengan Armans, jadi mereka cukup terbiasa dengan dampaknya. Dalam beberapa saat, mereka sudah berada di luar Examire, di mana mereka tidak dapat lagi melihat siluet kota megah yang ramah terhadap alien ini. Akhirnya sampai di sini, komentar Ruth dengan senyum indah, merasakan perasaan senang karena sekali lagi memulai perjalanan untuk menyelesaikan perang dunia. Mereka telah sibuk memperkuat diri mereka di Armans lebih lama dari yang mereka rencanakan, tapi tak satu pun dari mereka menyesalinya. Meskipun mereka membenci Armans karena memaksa mereka untuk bergabung dengan guild dan perlahan-lahan meningkatkan posisi mereka di pulau itu. Mereka sekarang memandang waktu mereka di sana secara positif. Mengapa? Hanya karena jika mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan menghadapi bahaya yang bahkan bisa membunuh penguasa. Tanpa pengalaman dan peluang yang mereka miliki di Armans, mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai level seperti sekarang. Mereka mungkin sudah mati jika mencoba pergi ke utara Okia sebelum waktunya. Namun setelah bergabung dengan Armans, mereka memahami bahaya yang ada di depan dan lebih siap. Minos tersenyum pada istrinya dan menyetujui nada positifnya. Butuh waktu cukup lama bagi mereka, tetapi mereka akhirnya melakukan perjalanan ini.
Kami akan terbang ke utara selama beberapa minggu ke depan, mengikuti Silent Mountain Trail, kata Minos kepada kelima rekannya. Saat kita mencapai hamparan yang ditakuti, kita akan melihat apakah kita bisa mempercayai informasi tentang rute menuju pantai utara. Rombongan setuju dan segera terbang ke utara, mengikuti Silent Mountain Trail, wilayah yang digunakan sebagai jalur bagi mereka yang tertarik untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke utara dari Okia. Tapi ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Pada saat mereka mencapai ujung utara benua, di mana mereka dapat mengakses laut dan pergi ke pulau dengan akses ke bulan buatan Zocaro. Mereka memerlukan waktu antara 4 dan 6 tahun untuk menyelesaikan bagian pertama perjalanan ini, bahkan mempertimbangkan kecepatan mereka saat ini. Sebelumnya rombongan telah mencapai Zocaro di ujung selatan Okia. Dari sana, mereka membutuhkan waktu 15 tahun untuk mencapai ujung utara benua, mengingat budidaya mereka pada saat itu. Namun, mereka telah melakukan perjalanan agak jauh dari wilayah yang mereka capai di dunia ini, dan mereka juga tumbuh lebih kuat selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, perjalanan dari Examire akan jauh lebih singkat. Namun, masih banyak bahaya yang menghadang mereka. Dan mungkin diperlukan waktu beberapa tahun lagi sebelum mereka mencapai pantai utara Okia, dari sana mereka dapat berangkat menuju pulau yang harus mereka lalui sebelum meninggalkan planet ini. Dan dimulailah perjalanan besar kembali ke dunia spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2326 dikelilingi musuh. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu sejak Minos dan kelompoknya meninggalkan markas Armans. Selama 2 tahun pertama perjalanan mereka, kelompok ini menemui beberapa masalah dalam perjalanan ke utara, namun mereka juga menemui beberapa peluang. Karena mereka sudah sangat mengenal benua tersebut, terutama daerah yang paling dekat dengan Armans, mereka berhasil mengatasi permasalahannya tanpa ada kerugian apapun, meski tidak mudah. Sisi positifnya, peluang pertumbuhan selama periode ini memungkinkan 2 penguasa level 101 untuk naik ke level 102, serta peluang untuk mengumpulkan sumber daya khusus. Bukanlah tujuan kelompok untuk mengumpulkan barang-barang untuk diolah atau ditukar dengan barang-barang yang lebih menarik untuk saat ini. Namun, mereka semua ingin kembali ke Zocaro di masa depan dan menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, mereka secara alami mengumpulkan barang-barang dengan pandangan ke masa depan ketika mereka dapat kembali ke dunia yang mulia ini. Selain peluang-peluang ini, kelompok ini berhasil menempuh 40% jarak antara Examire dan pantai utara, yang merupakan kemajuan yang sangat baik, tetapi sangat terkait dengan fakta bahwa mereka masih dekat dengan rumah. Semakin jauh mereka pergi ke utara, semakin jauh mereka dari Armans. Yang berarti semakin kecil pengaruh organisasi besar tersebut dan semakin besar kemungkinan makhluk asli atau asing akan menimbulkan masalah bagi mereka. Jadi, bagian pertama perjalanan ini adalah yang paling lancar. Mulai sekarang, kelompok tersebut diperkirakan akan menghadapi lebih banyak masalah dan, akibatnya, tidak mengalami kemajuan sebaik yang mereka alami hingga saat itu. Setelah mencapai hamparan yang ditakuti, wilayah danau di tengah utara Okia, kelompok Minos berhenti sejenak untuk mengevaluasi kembali rencana mereka berdasarkan semua yang telah mereka lihat dalam perjalanan sejauh ini. Informasi yang mereka terima di Armans sangat baik dan membantu mereka menghindari dan menyelesaikan masalah selama 2 tahun terakhir. Namun, semakin jauh mereka dari guild itu, dan semakin tua informasi mereka, semakin banyak variabel yang muncul yang akan membuat rencana tertentu sulit untuk diikuti. Kelompok tersebut telah singgah di wilayah ini 2 hari lalu untuk mengevaluasi kembali rencana mereka dan menetapkan rute baru ke ujung utara benua tersebut. Dari apa yang mereka alami sejauh ini, keadaan di area dekat hamparan yang ditakuti ini sedikit lebih sibuk daripada informasi yang mereka peroleh dari Armans. 4 tahun telah berlalu sejak informasi tersebut diperbarui. Sehingga banyak hal yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan yang mereka lihat antara kenyataan saat ini dan apa yang diharapkan dari informasi yang mereka peroleh. Karena perubahan ini dan informasi baru yang mereka terima dalam perjalanan mereka ke daerah ini, kelompok tersebut segera memutuskan untuk mengubah rencana awal mereka. Daripada mengikuti rencana sebelumnya, mereka akan mengambil jalan memutar untuk menghindari memasuki wilayah konflik di dekat lokasi mereka saat ini. Yang akan memperpanjang perjalanan mereka namun mungkin mencegah mereka menghadapi wilayah konfrontasi antara para penguasa tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan rencana baru ini, kelompok itu akan segera kembali berangkat, melakukan perjalanan ke barat laut hamparan yang ditakuti. Mereka akan menggunakan The Scarlet Bluff untuk mengambil jalan memutar dan akhirnya kembali ke rute yang direncanakan semula, yang akan membawa mereka ke The Bland Gulf. Tempat mereka akan berangkat dari Okia ke sebuah pulau di utara Zocaro. 5 minggu setelah mengevaluasi kembali rencana mereka dan mengambil rute alternatif untuk menghindari masalah, rombongan Minos melewati wilayah hitam yang tampak seperti baru saja dibakar. Pohon-pohon hangus terbentang sejauh mata memandang. Pada saat yang sama, abu menutupi seluruh wilayah, menyembunyikan mineral kemerahan yang pernah menjadi ciri khas wilayah tersebut.
Minos dan kelompoknya tidak mengira jalan memutar akan membawa mereka ke tempat seperti itu, tapi sekarang mereka sudah sampai di sana, mereka tidak bisa kembali dari jalan yang telah mereka pilih. Jadi Minos dan kelima rekannya berjalan dengan hati-hati melewati area tersebut dalam formasi, dengan Ruth di tengah kelompok, Minos di depan, robot di belakang, dan 3 lainnya mengawasi di samping. Namun saat mereka berjalan melewati area yang terbakar, khawatir akan jebakan, penyergapan, kutukan dan hal-hal lain yang mungkin disembunyikan atau disamarkan oleh kehancuran tersebut. Sekelompok makhluk tiba-tiba mengelilingi mereka, muncul dari bayang-bayang area tersebut. Ini adalah wilayah kuil Odal. Identifikasi dirimu, makhluk level 108 berkata, sementara makhluk level 106 dan 107 mengarahkan senjatanya melawan kelompok Minos. Betapapun lemahnya kelompok Minos, bahkan kelompok terlemah pun bisa berbahaya jika mereka membuka mulut kepada orang-orang yang tidak seharusnya berbagi informasi tertentu. Minos dan kelompoknya berhenti bergerak, dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Kami adalah anggota Armans dari Examire. Kami sedang melakukan perjalanan ke utara menuju The Blen Gulf. Kami baru saja melewati daerah tersebut karena adanya perang di sebelah barat dari sini. Jika Minos berada di tempat makhluk bayangan itu, dia juga akan waspada terhadap makhluk yang melewati wilayahnya. Jadi dia lugas dalam perkataannya, memperjelas apa tujuannya dan dari mana asalnya. Armans, aku belum pernah mendengarnya. Apakah mereka kelompok alien? Individu level 108 bertanya. Tidak semua orang di dunia besar ini mengetahui keberadaan organisasi sekuat Armans. Meskipun Guild Minos bahkan memiliki makhluk tertinggi, yang merupakan hal yang sangat baik bahkan bagi Zocaro. Dunia ini begitu besar sehingga akan sulit bagi individu yang berada jauh dari Examire untuk mengenali guild itu. Ya, itu adalah kekuatan yang sebagian besar terdiri dari alien. Bagaimanapun, aku dan kelompokku tidak sedang menjalankan misi. Kami melakukan perjalanan dengan tujuan mencapai Suaka Ganawai. Dari sana, kami bermaksud pergi ke bulan buatan. Minos memberikan lebih banyak informasi, berusaha menghindari perkelahian. Ganawai Refuge, apakah Anda berniat mengambil risiko meninggalkan Zocaro? Tanya ketua kelompok, yang merasa ini aneh. Meskipun beberapa alien bepergian keluar Zocaro, sebagian besar dari mereka datang ke dunia ini untuk mendapatkan peluang yang ditawarkannya. Mereka tidak akan menyerahkan tempat ini untuk kembali ke rumah lama mereka. Sebagian besar dari mereka yang menggunakan tempat perlindungan Ganawai untuk mencapai bulan buatan adalah penduduk asli Zocaro. Yang penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang galaksi dan bahkan bagian dari alam semesta. Namun perjalanan ke sana melewati hamparan laut kecil, salah satu tempat Zocaro yang terkenal berbahaya. Ya, kami datang ke dunia ini secara tidak sengaja, senior. Sekarang, kami akan menyelesaikan urusan kami di rumah lama kami. Oleh karena itu, saya meminta kelompok Anda untuk membiarkan kami lewat. Kami tidak ada niat untuk mencampuri masalah di area ini. Minos berkata dengan sopan. Kemudian dia melemparkan cincin spasial kepada penduduk asli Zocaro, sebuah item dengan beberapa sumber daya yang bisa berharga bahkan untuk penguasa tingkat menengah seperti makhluk ini. Penduduk asli Zocaro memahami gerakan Minos dan tersenyum di antara bayangannya. Sepertinya ini hanya sekelompok pelancong. Meskipun mereka harus melindungi area ini, sangatlah bodoh melawan makhluk yang tidak memiliki niat untuk berkelahi atau menimbulkan masalah. Mereka tidak akan begitu saja mempercayai Minos. Untuk saat ini, mereka akan membiarkan kelompok ini lewat dan mengawasi mereka dari kejauhan. Jika mereka meninggalkan area ini tanpa menimbulkan masalah, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, mereka bisa bertarung nanti. Minos berterima kasih atas pengertian mereka dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kelompoknya, menyadari bahwa di tempat seperti ini, di mana mungkin terjadi pertempuran besar baru-baru ini, mungkin ada musuh yang tegang dan takut untuk bertarung lagi. Di tempat seperti ini, kecuali Anda bertindak mencurigakan atau memiliki kekuatan yang besar, Anda akan terhindar dari masalah dan tidak membuat hidup lebih mudah bagi musuh di area tersebut. Dengan itu, dia dan rekan-rekannya mempercepat langkah mereka dan segera meninggalkan area ini, menuju utara. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2327 Pertukaran Informasi. 1,5 tahun telah berlalu sejak Minos dan kelompoknya mengambil jalan memutar dalam rencana mereka. Setelah melewati kawasan sebelumnya, mereka kembali ke jalur semula yang seharusnya lebih aman dan cepat karena berada di antara kawasan tanpa penguasa. Namun, kelompok tersebut menghadapi kesulitan untuk melewati 35% perjalanan lagi menuju Teluk Blen. Kelompok ini telah bertempur sekitar 10 kali dalam beberapa bulan terakhir dan seringkali mengalami kematian. Untungnya, tidak ada satupun yang jatuh pada bulan-bulan itu. Namun sebagai imbalannya, kelompok tersebut menerima peningkatan kekuatan lagi, dengan orang terakhir dari level 101 mencapai level 102. Sekarang, Minos dan robotnya adalah yang paling dekat untuk membuat kemajuan. Namun meskipun Kaisar Stuart tidak akan melakukan hal seperti itu sekarang,
Meskipun dia dapat mencapainya bahkan tanpa menggunakan pengobatan ilahi, robot tersebut memerlukan setidaknya 4 tahun lagi untuk mencapai level 103. Bahkan dengan sumber daya mereka ketika mereka meninggalkan Armans dan hal-hal yang telah mereka capai selama lebih dari 3,5 tahun perjalanan mereka, masih membutuhkan waktu lama jika dia ingin maju lagi di Zocaro. Namun, robot tersebut berharap untuk mencapai level 103 sebelum kembali ke The Adaman Land karena setidaknya diperlukan 1,5 tahun lagi sebelum kelompoknya mencapai Teluk Blen, dan setelah itu, mereka masih akan mengalami perjalanan yang sulit hingga mencapai bulan. Namun, hari ini, rombongan tersebut akhirnya memasuki wilayah utara Okia, di mana mereka dapat mencapai Teluk Blen dalam beberapa bulan perjalanan. Teluk Blen adalah tempat paling utara di Okia. Cara terbaik untuk mencapai tempat perlindungan Ganawai, pulau di ujung utara Zocaro, tempat alien dan penduduk asli planet ini bisa datang dan pergi dari bulan buatan. Jadi, kamu akan pergi ke Ganawai Refuge, kata seorang alien di depan Minos dan kelompoknya, yang memiliki 8 alien lain dari ras yang sama dengannya di tepi apa yang tampak seperti altar yang ditinggalkan di tengah-tengah sebuah hutan. Minos dan kelompoknya telah bertemu makhluk ini beberapa menit yang lalu. Mereka mulai bertukar informasi setelah kedua belah pihak menyadari bahwa perkelahian tidak ada gunanya dan percakapan di antara mereka mungkin menarik. Minos dan kelompoknya akan pergi ke Ganawai Refuge, sedangkan kelompok ini berasal dari tempat ini dan sangat tertarik untuk pergi ke Examire. Minos berkata, "Ya, kami datang ke Zocaro secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Betapapun indahnya planet ini, ada hal-hal yang harus kami tangani yang memaksa kami untuk meninggalkannya." Minos sudah mengetahui betapa anehnya makhluk di dunia ini, atau para pengunjung Zocaro. Mendapati bahwa seseorang seperti dia ingin pergi ketika dia berada pada momen terbaik dalam hidupnya untuk berkultivasi di planet ini. Jadi dia langsung ke pokok permasalahan dengan kelompok alien ini. "Saya mengerti, itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan," kata pemimpin kelompok alien ini sebelum memberi nasihat. "Kalau begitu izinkan aku memberitahumu ini, berhati-hatilah saat melintasi laut jurang kegelapan. Selain bahaya alam di daerah tersebut, yang bahkan dapat membunuh penguasa, kamu harus berhati-hati dengan kru yang kamu pilih di sana. Bepergian melintasi laut jurang kegelapan tidak mungkin dilakukan dengan terbang, perjalanan luar angkasa, atau metode khusus lainnya. Satu-satunya cara adalah dengan berlayar melewatinya. Namun laut jurang kegelapan sangat kasar, gelap, dan sulit dinavigasi. Hanya seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang area tersebut yang dapat memimpin parti melalui area tersebut dengan peluang bertahan hidup yang baik. Mereka yang tidak mengenal area tersebut dapat dengan mudah tersesat dan mati. Namun mempekerjakan seseorang yang dapat diandalkan adalah masalah lain. Para navigator terkutuk itu akan berusaha mengambil keuntungan dari klien yang ternyata lemah dan mudah dibodohi. Jangan kaget jika kamu harus berhadapan dengan seorang pelaut berdarah yang mencoba merampokmu di tengah area ini. "Itu terjadi pada kelompok kami," kata salah satu alien lainnya. "Bajingan itu mengancam kita di area paling berbahaya dalam perjalanan menuju Teluk Blen. Jika kita tidak memberikan semua yang kita miliki, dia akan meninggalkan kita di tempat yang mengerikan itu." "Ini terjadi di tempat ini?" Ruth bertanya sambil mengangkat alisnya. "Tentu saja, dan kelompok sepertimu pasti akan membangkitkan keserakahan beberapa pelaut. Jadi perhatikan baik-baik kru yang akan membawamu. Jika tidak hati-hati, kamu malah akan kehilangan pakaian di punggungmu." Pemimpin kelompok ini berkata dengan serius, malu dengan apa yang telah terjadi, tapi yakin bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Sebelumnya, dia bersikap sombong ketika tiba di Ganawai Refuge, berpikir bahwa dia tidak perlu berbagi informasi dengan siapapun. Sekarang dia telah ditipu dan mengalami beberapa situasi buruk, dia menjadi lebih bijaksana. Begitu, gumam Minos, memahami bahaya yang ada di depan. Dia berterima kasih kepada alien atas bimbingan mereka. "Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda tentang perjalanan ke Examire. Ada beberapa bahaya. Kelompok saya membutuhkan waktu 3,5 tahun lebih sedikit untuk sampai ke tempat kita sekarang, dan kami menghadapi lusinan masalah, beberapa di antaranya mampu membunuh kita. Namun kami telah belajar dalam perjalanan ini untuk selalu berpikir 2 kali sebelum menginginkan sumber daya yang berharga. Hampir setiap kali kami menghadapi masalah, kami dekat dengan sesuatu yang sangat berharga. Anda baru saja tiba di Zocaro, jadi Anda harus mencari peluang. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Untuk penguasa tingkat rendah seperti Anda, ada banyak peluang di sekte dan guild di mana Anda tidak perlu mengambil risiko yang tidak diketahui. Jadi, akan sangat membantu jika Anda dapat menghindari hal-hal berharga sampai Anda bergabung dengan kekuatan besar di benua tersebut. Jika Anda tertarik, saya adalah bagian dari Guild Pro Alien yang merupakan salah satu yang terkuat di Examire. Jika kamu pergi ke sana dengan item ini, kamu akan memiliki peluang bagus dalam perjalananmu." Minos menyerahkan kepada mereka item yang mirip dengan yang diterima kelompoknya ketika mereka diundang ke Armans. "Oh,
Kalau begitu aku berterima kasih atas kesempatannya. Alien itu berkata dengan tulus. Jawab Minos sambil tersenyum. Aku akan memberitahumu bagaimana aku datang ke sini, tapi itu tidak menjamin keselamatanmu. Kita hanya bertahan sejauh ini. Jadi itu mungkin bukan cara terbaik. Jangan khawatir, kami bermaksud mencari jalan kami sendiri. Tapi informasi Anda akan membantu kami, kata pemimpin kelompok ini. Minos dengan cepat memberikan informasi yang dia miliki tentang rute antara titik ini dan Examire sebelum menerima informasi dari kelompok tersebut tentang perjalanan antara tempat ini dan tempat perlindungan Ganawai. Menurut informasi kelompok, ada beberapa masalah dengan rute yang telah ditentukan oleh Minos dan orang-orangnya. Karena masalah ini sejalan dengan jenis masalah yang mereka pikir akan terjadi di masa depan, mereka mempercayai informasi alien. Jadi, tidak lama setelah menyelesaikan urusannya, masing-masing kelompok menuju ke arah yang berlawanan, mengingat apa yang baru saja mereka ketahui tentang satu sama lain. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2328 Teluk Hambar. Setelah mengikuti saran dan informasi dari alien yang mereka temui sebelumnya, rombongan Minos melanjutkan perjalanan menuju The Bland Gulf. Mereka melakukan perjalanan dengan lebih hati-hati, membuat beberapa jalan memutar di sana-sini saat mereka dengan hati-hati mendekati perhentian terakhir mereka di benua itu. Setelah 15 bulan perjalanan ke utara, rombongan akhirnya mencapai tujuan akhir mereka di Okia. Sudah waktunya bagi mereka untuk akhirnya menemukan kru untuk membawa mereka ke Ganawai Refuge, pulau yang berjarak 8 bulan perjalanan dengan perahu dari The Bland Gulf. Di awal hari baru ini, Minos dan kelima rekan seperjalanannya akhirnya melihat sekilas lautan luas yang akan mereka seberangi. Dari tempat mereka berdiri, tidak ada cara untuk memahami teror laut itu. Dari sana, orang hanya bisa melihat permukaan indah dari titik ekstrim Zokaro ini, di mana jika seseorang pergi beberapa puluh kilometer dari pantai, sudah cukup untuk melihat kemampuannya. Namun Teluk Bland memiliki garis pantai yang indah, dengan air berwarna merah muda yang sangat serasi dengan langit Zokaro. Vegetasi tropis di kawasan itu memberikan kehangatan tersendiri. Sebaliknya, kekayaan spiritual di wilayah tersebut bahkan menyaingi beberapa tempat terbaik yang pernah dikunjungi Minos dan rakyatnya selama puluhan tahun mereka tinggal di planet ini. Namun meskipun tempat itu indah dan menyimpan banyak kemungkinan dan cerita, kelompok tersebut tidak membuang waktu untuk mengaguminya. Segera setelah mereka menghela nafas mencapai titik ini dalam perjalanan mereka, hampir 5 tahun setelah meninggalkan guild mereka. Mereka menuju jalan yang menuju ke salah satu pintu masuk ke kota yang dibangun di titik paling utara Okia. Saat mereka memasuki jalan sibuk pertama di kota itu, Minos dan rekan-rekannya melihat sejumlah besar iklan kru yang berangkat setiap hari ke tempat perlindungan Ganawai. Meskipun ini adalah kota besar dengan banyak layanan dan peluang bagi penduduk asli dan asing. Bisnis utama kota ini adalah transportasi ke tempat perlindungan Ganawai dan penerimaan orang-orang yang datang dari pulau itu. Beberapa bisnis lokal menjual informasi tentang benua dan negara bagian, dan banyak orang bersedia mengajarkan bahasa lokal kepada alien yang baru tiba di Zokaro. Kota ini merupakan tempat transit bagi alien yang tiba di Zokaro dan penduduk setempat yang pergi ke tempat perlindungan Ganawai dengan tujuan pergi ke bulan buatan. Akibatnya, iklan untuk layanan ini dapat dilihat di seluruh kota, namun ada juga beberapa penduduk lokal yang bekerja di jalanan, mengiklankan layanan mereka kepada orang asing dan penduduk asli. Bahkan tanpa kelompok tersebut mencari informasi tentang kru yang melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Mereka dengan cepat mendengar setengah lusin nama kelompok lokal yang bekerja untuk membawa para petani ke tempat perlindungan Ganawai. Apa yang akan kita lakukan? Ruth bertanya pada suaminya. Bagaimana kita tahu siapa yang mempunyai niat buruk? Sangat sulit untuk mengidentifikasi orang-orang bermasalah yang memiliki motif tersembunyi. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, kata Minos sambil memikirkan tentang hatinya yang tidak dapat rusak. Mari kita bicara dengan kelompok pelayaran lokal ini dan lihat berapa biaya untuk pergi ke tempat perlindungan Ganawai. Begitu kita menemukan seseorang yang jujur untuk membawa kita ke sana, kita akan berangkat dari sana. Kelompok itu tidak punya banyak pekerjaan di sana, dan mereka terburu-buru meninggalkan planet ini. Jadi, begitu mereka menemukan kru untuk membawa mereka ke tempat perlindungan Ganawai, mereka akan pergi tanpa ragu-ragu. Kelompok itu segera menuju ke toko pertama yang mereka dengar dari sekelompok pelaut. Kurang dari 20 menit setelah tiba di kota ini, Minos dan kelima temannya memasuki sebuah toko di dekat pelabuhan lokal yang megah. Tempat ini berbentuk seperti perahu dan sangat besar sehingga Minos bahkan bisa menggunakan bentuk avatar jiwanya dengan relatif nyaman di tempat yang luas ini. Meskipun bangunannya berukuran besar, interiornya relatif sederhana. Ada meja resepsionis di mana dua petugas sedang menunggu untuk menyambut pelanggan. Tidak ada pelanggan di sana saat ini, jadi begitu rombongan masuk, mereka disambut oleh salah satu dari dua orang tersebut. Halo, saya tertarik dengan transportasi ke tempat perlindungan Ganawai. Minos langsung pada intinya. Oh, bukankah kelompokmu baru di benua ini?
Penduduk asli Zokaro, makhluk air berbentuk siput, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Kami berencana pergi ke tempat perlindungan Ganawai. Minos berkata tanpa memberikan rincian apapun. Begitu, ya, kami punya perahu yang meninggalkan kota kami setiap minggu. Biaya transportasi tergantung pada jenis kontrak yang Anda tanda tangani. Ada kontrak eksklusif, di mana hanya grup Anda yang berangkat bersama kami, dan kontrak bersama, di mana kami menunggu untuk melengkapi kru dengan kelompok lain sebelum kita berangkat. Metode pertama lebih mahal tetapi lebih cepat dan nyaman. Harganya 3 juta kilnat. Opsi kedua berharga 500.000 kilnat untuk grup seperti Anda. Kata orang ini, apakah kamu bagian dari kru? Minos bertanya, tidak, kami hanya salesman. Jika Anda ingin bertemu dengan kapten kami dapat menunjukkan di mana dia berada. Kata penduduk asli, tolong, saya ingin berbicara dengannya. Saya punya beberapa pertanyaan tentang perjalanan ini. Minos dengan cepat mengetahui lokasi perahu kapten dari belakang toko. Dia berangkat bersama teman-temannya, pertama-tama pergi ke tempat lain seperti ini untuk mencoba mendapatkan lebih banyak pilihan. Namun tidak banyak perbedaan dalam layanan yang ditawarkan. Praktis semua tempat yang akan mereka lewati dalam beberapa menit berikutnya dikenakan tarif antara 10% lebih tinggi dan lebih rendah dibandingkan grup ini, dan mereka juga memiliki 2 pilihan. Eksklusif dan umum. Dari 6 rombongan yang akan mereka lewati pagi itu, mereka berhasil menemukan nakoda 5 kapal yang semuanya sedang berlabuh di pelabuhan raksasa kota itu. Dengan mempertimbangkan 5 lokasi ini, rombongan akan segera menuju ke pelabuhan terbesar Okia, tempat lebih dari 1.000 kapal ditambatkan di sepanjang garis pantai setempat yang sangat besar. Di sana, mereka akan segera menemui kapten pertama yang akan mereka ajak bicara. Apakah kamu di sini untuk menemui kapten kami? Seorang yang tampak mencurigakan ditanya ketika dia melihat kelompok penguasa tingkat rendah dan Grandmaster tingkat tinggi. Namun setelah melihat konfirmasi Minos, penduduk asli ini tidak terlalu terganggu dengan keanehan orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke tempat perlindungan Ganawai dan segera menelepon ibu kotanya. 3 menit setelah kelompok Minos tiba, sesosok makhluk dengan tubuh humanoid dan kepala serta lengan gurita muncul di depan kelompok mereka. Apakah kamu yang ingin berbicara denganku? Kapten kapal bertanya. Senior, saya penasaran dengan perjalanan ke tempat perlindungan Ganawai. Saya sudah mendiskusikan nilai-nilainya dengan staf Anda, tapi saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan perjalanan ini. Kata Minos, mencoba melihat apakah makhluk ini serakah. Begitu Minos selesai berbicara, makhluk ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Apakah mereka tidak tahu tentang tempat perlindungan Ganawai? Mungkin mereka datang ke Zokaro melalui cara lain? Makhluk ini bertanya-tanya apa yang bisa dia dapatkan dari individu-individu lemah ini dibandingkan dengan dia, seorang penguasa level 110. Meski ada rumor tentang kawasan ini, hanya berbahaya bagi orang yang belum mengetahuinya. Kamu hanya perlu mendapatkan kru yang baik dan bersantai, teman kecilku. Kata sang kapten, bagaimana menurutmu? Itu cukup bagimu. Aku akan menyelesaikan pembayarannya dengan orang-orangmu. Minos berbohong sambil tersenyum pada pria itu, melihat siapa dia. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2329 menemukan kru. Setelah 3 kali mencoba mencari awak yang jujur, kelompok Minos berhenti di depan sebuah kapal besar yang dihiasi tulang dan sisa-sisa makhluk laut raksasa. Sisi-sisi perahu sepanjang 30 meter dan lebar 10 meter ini seluruhnya dilapisi dengan tulang-tulang raksasa, sedangkan kuila kapalnya merupakan tulang punggung vertebrata raksasa. Tengkorak besar di bagian atas kapal memberi ruang bagi pusat komando, tempat para navigator kapal mungkin melakukan perjalanan. Awak kapal pun hilir mudik, menjalani rutinitas khas mempersiapkan kapal seperti ini untuk pelayaran. Saat Minos dan orang-orangnya tiba, seseorang di tiang utama, menyiapkan layar, melihat orang-orang aneh ini dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mencari kapten kami?" Saya ingin lebih memahami apa saja yang dibutuhkan kelompok saya untuk bepergian bersama Anda. Kami telah mendengar tarif yang Anda kenakan, dan kami tertarik dengan perjalanan eksklusif ke tempat perlindungan Ganawai. Jawab Minos langsung. Kapten, ada yang ingin bertemu denganmu, teriak penduduk asli yang merupakan kepiting humanoid. Beberapa saat setelah makhluk ini berbicara, seekor ular laut setinggi 4 meter muncul dari dalam tengkorak raksasa di atas perahu dan memandang orang-orang dalam kelompok Minos dengan matanya yang seperti ular. Dengan budidayanya di level 109, kapten ini tidak jauh di belakang kapten lain yang pernah diajak bicara Minos dan teman-temannya sejauh ini. Apakah kamu ingin tahu apa saja yang perlu kamu persiapkan untuk perjalanan ke pulau ini? Yah, apapun yang kamu lakukan tidak akan membuat perbedaan. Makhluk ini telah muncul dan berbicara dengan suaranya yang tinggi. Apakah ada bedanya jika kamu bersiap? Sebenarnya perjalanan ini sangat bergantung pada keberuntungan kita dan rute yang kita ambil. Tapi jika kita menghadapi badai dahsyat di tengah perjalanan, bahkan jika kalian semua berada di level yang sama denganku,
kita tidak akan berhasil. Minos mendengarkan dan memperhatikan bahwa, untuk pertama kalinya hari ini, seorang kapten tidak mencoba menipu mereka dan sepenuhnya tulus. Ular level 109 menambahkan, jika Anda tertarik dengan perjalanan eksklusif, saya khawatir Anda harus menunggu beberapa hari. Saya sudah memiliki setengah kursi di kapal saya, yang dijadwalkan berangkat besok subuh. Jika Anda setuju untuk berbagi perahu saya dengan wisatawan lain. Teman-teman Minos tidak memiliki perasaan yang sama dengan pemimpin mereka, jadi mereka tetap diam, membayangkan ini adalah kesalahan lain. Tapi Minos mengajukan pertanyaan, berapa tingkat keberhasilan kelompok senior? Semua awak kapal itu tertawa ketika mendengar pertanyaan Minos. Sang kapten mau tidak mau membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang bercabang. Tingkat keberhasilan, bocah asing, semua orang di bisnis ini memiliki tingkat keberhasilan 100%. Mereka yang pernah gagal sebelumnya tidak lagi berkecimpung dalam bisnis ini. Kata ular, menyiratkan bahwa setiap orang yang gagal akan mati. Oke, kata Minos sambil mengepalkan tinjunya. Kami akan melanjutkan kelompokmu saat fajar. Teman-teman Minos terkejut mendengarnya. Bagi mereka, kru ini tampak jauh lebih mencurigakan daripada kru lain yang pernah mereka lewati. Apa kau yakin tentang ini? Ruth bertanya pada Minos. Tidak mungkin saya bisa yakin 100%. Tapi orang ini setidaknya sepertinya tidak tertarik untuk menyakiti kita. Apakah akan aman atau tidak, itu soal lain. Sayangnya, menurutku kita tidak akan menemukan yang lebih baik, dia memperingatkan Ruth. Dia mempercayainya dan tidak mempertanyakannya lagi. Bolehkah aku membayar seniornya secara langsung, atau haruskah aku kembali ke anak buahmu di pusat kota? Minos bertanya, bayar mereka? Nah, aku tidak bepergian dengan uangku sendiri, haha. Ular itu berkata sambil memunggungi kelompok itu. Jangan terlambat besok, aku hanya akan menunggu 10 menit setelah tengah malam. Jika kamu tidak datang, kamu akan ketinggalan perjalanan dan tidak bisa mendapatkan uangmu kembali. Oke, sampai jumpa besok. Minos berkata sambil memanggil kelompoknya kembali ke toko tempat dia mengambil alamat kapal ini. Apakah semuanya akan baik-baik saja, Yang Mulia? Salah satu pria dari dunia spiritual yang bersama mereka bertanya. Siapa yang tahu? Gumam Minos. Kelompok ini sepertinya kurang bisa diandalkan, tidak seperti kelompok lainnya. Tapi mari kita bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Aku ingin kalian semua berjaga-jaga sepanjang perjalanan menuju tempat perlindungan Ganawai. Mereka semua setuju, dan tidak lama kemudian, mereka berhenti di toko yang mereka lewati tadi, di mana mereka segera memesan kapal yang akan berangkat saat fajar. Setelah itu, Minos dan krunya akan berbelanja di kota sebelum beristirahat selama beberapa jam untuk mempersiapkan perjalanan terakhir dalam hidup mereka. Setelah melakukan semua yang seharusnya mereka lakukan di kota di ujung utara Okia ini, Minos dan Ruth sedang menyelesaikan sesuatu di ruangan khusus yang dibuat untuk makhluk dengan tubuh yang mirip dengan mereka. Di tempat yang aneh ini, bahkan menurut standar makhluk dari dunia spiritual, mereka benar-benar telanjang saat mereka bersenang-senang untuk terakhir kalinya sebelum perjalanan berbahaya di hadapan mereka. Mereka berdiri di samping dinding, Ruth bersandar di dinding dengan lengannya sementara Minos memegang salah satu kakinya dan menusukkan tongkatnya dengan cepat dan kuat ke dalam gua merah mudanya. Mereka berdua berkeringat dan mengeluarkan suara-suara menyenangkan khas manusia yang sedang kawin. Namun meski mereka menikmati hobi favorit mereka, tak satu pun dari mereka siap untuk hamil. Jadi Minos tidak hanya berhati-hati, tapi Ruth juga berhati-hati agar tidak hamil. Meskipun mereka berdua mencintainya dan gagasan untuk memiliki lebih banyak anak, mereka tidak bisa mengambil risiko. Meskipun peluang mereka untuk memiliki anak saat ini sangat kecil, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil risiko menjelang kepergian mereka dari dunia ini. Jadi, ketika Minos menuangkan kandungan magisnya ke dalam gua cinta Ruth, membuatnya gemetar karena kegembiraan, itu hanyalah cairan bergizi di sana, tidak mampu menyebabkan perkecambahan apapun di Ruth. Ketika Minos melakukannya, wanita cantik berambut hitam itu tidak tahan dan ikut datang, merasakan otot-otot di bagian bawahnya bergetar di luar kendalinya sementara dia tidak bisa menahan erangan. Gelombang begitulah cara mereka mengakhiri perjalanan mereka di Okia. Tak lama kemudian mereka akan mandi santai sebelum bersiap meninggalkan benua tempat mereka menjadi begitu kuat setelah tiba di dunia ini. Pagi itu, kelompok itu akhirnya meninggalkan Okia menuju tempat perlindungan Ganawai. Bangkitnya dataran hitam bab 2330 awal perjalanan menuju tempat perlindungan Ganawai. Dini hari setelah rombongan tiba di titik paling utara benua, keenam sahabat tersebut menaiki perahu berhias tulang yang telah mereka diskusikan dengan kapten sehari sebelumnya. Mereka bergabung dengan 11 orang lainnya, semuanya penduduk asli Zokaro. Dalam kelompok yang terdiri dari 20 makhluk yang disediakan oleh ular di belakang perahu ini di kapalnya untuk perjalanan ini. Meskipun kapalnya belum terisi penuh, penguasa level 109 ini meninggalkan kota ini pada waktu yang dijanjikan dengan 17 dari 20 kursi di kapalnya terisi.
Perahunya tidak memiliki banyak ruang untuk 17 pelanggannya dan 7 awaknya. Selain 3 kamar mandi, ruang budidaya, dan 2 ruang tamu, tidak ada kamar tidur atau lingkungan lain di kapal ini. Selain itu, terdapat struktur pertahanan di balik pengoperasian kendaraan air ini, serta lokasi awak kapal. Karena itu, Minos dan teman-temannya meninggalkan benua ini, menuju Laut Gelap menuju tempat perlindungan Gunawai. Setelah kelompok tersebut meninggalkan benua, mereka melakukan perjalanan selama berhari-hari hingga meninggalkan wilayah laut yang lebih tenang antara titik awal dan tujuan. 3 hari ini dan 3 hari terakhir perjalanan adalah satu-satunya hari di mana mereka dapat yakin bahwa tidak akan terjadi hal yang terlalu mengkhawatirkan. Di antara kedua wilayah tersebut terdapat bahaya laut ini, tempat tinggal fenomena alam dan monster mengerikan. Segera setelah kelompok tersebut menyelesaikan bagian perjalanan yang damai, seluruh kelompok di perahu Cloven mengubah perilakunya. Penduduk asli Zokaro menuju tempat perlindungan Gunawai. Mengambil posisi bertahan sementara Minos dan orang-orangnya membentuk formasi, siap untuk bertindak seperti yang sering mereka lakukan dalam perjalanan ke sana. Dari area di mana kelompoknya berada, mereka bisa melihat bagian luar kapal, itulah yang menjadi alasan mengapa mereka akhirnya membentuk formasi. Rombongan memasuki kawasan gelap yang tertutup kabut, kondisi laut yang bergejolak sehingga menyebabkan perahu rombongan terguncang hebat. Tapi itu bukan satu-satunya tanda gelap di kawasan itu. Petir juga muncul di cakrawala, terkadang disertai petir yang keras. Sementara itu, mereka semua bisa merasakan aura seram kawasan ini akibat fenomena lokal yang mengubah energi spiritual kawasan tersebut. Minos duduk tidak jauh dari Ruth dalam formasi kelompok mereka, menggunakan mata cerahnya untuk melihat ke dalam kapal, terutama melihat ke dasar laut. Dengan kemampuan visualnya dan hatinya yang tak terkorupsi, dia bisa melihat jauh lebih baik daripada siapapun di kapal, bahkan melalui kabut gelap yang mengelilingi mereka. Oleh karena itu, ia segera memahami mengapa hampir tidak mungkin melakukan perjalanan melalui kawasan dengan keamanan minimal tanpa didampingi oleh navigator berpengalaman. Di balik kabut, atau lebih tepatnya di berbagai titik di area yang diselimuti kabut, terdapat zona distorsi spasial, area di mana fenomena aneh pasti akan membahayakan penguasa atau makhluk yang lebih lemah. Itu semacam pusaran duniawi. Minos melihat apa yang tampak seperti pusaran air di atas saluran pembuangan, tapi tidak sesederhana itu. Jika seseorang memasukinya, mereka bisa terlempar ke tempat asing di masa lalu atau masa depan. Namun meskipun ada fenomena aneh yang memungkinkan terjadinya masa lalu atau masa depan, aturan alam semesta menentang perubahan semacam ini. Misalnya, jika Anda secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke masa lalu, sesuatu seperti kesengsaraan petir di dunia spiritual akan mencoba menghapus keberadaan Anda. Bisakah Anda selamat dari hal itu? Sulit untuk mengatakannya, tapi pastinya tidak aman atau nyaman berada dalam situasi seperti itu. Namun selain temporal vortex, Minos telah mengidentifikasi 8 area lain yang sangat berbahaya di dekat kapalnya, di mana jika seseorang masuk secara tidak sengaja, mustahil untuk melarikan diri sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Salah satunya mirip dengan distorsi spasial lubang cacing, yang melaluinya seseorang dapat terlempar kemana saja di alam semesta jika selamat dalam perjalanan ke tempat tersebut. Sebagian besar orang yang melakukan perjalanan ke Gunawai Refuge dengan kapal itu hanyalah Grandmaster tingkat tinggi dan penguasa tingkat rendah. Oleh karena itu, distorsi spasial seperti ini secara alami berbahaya bagi mereka. Untungnya, kapten kapal itu mengetahui dengan baik daerah tempat mereka berada. Memanfaatkan kestabilan jalur melalui kawasan berbahaya ini, ia berlayar dengan kecepatan sedang. Meskipun ini adalah rute yang biasa dia ambil, terkadang masalah muncul di tengah rute, dan Anda harus berhenti dan menunggu perubahan atau mengambil jalan memutar. Ada jalan memutar, tapi tidak ada satupun yang nyaman. Rute terbaik adalah yang direncanakan sebelum perjalanan dimulai. Artinya, kapten harus bersiap untuk berhenti atau bahkan mengubah tujuannya kapan saja, yang mungkin menyulitkan saat berlayar dengan kecepatan tinggi. Itu sebabnya pelayaran semacam itu bisa memakan waktu beberapa bulan, meskipun jarak antara tempat perlindungan Gunawai dan ujung utara Okia tidak sejauh yang diperkirakan. Saat Minos mengamati area mengerikan di mana kelompoknya pasti akan mati jika harus menghadapinya, kapten berada di kabin kendali, mengemudikan kapalnya. Dia tidak hanya memperhatikan fenomena di bidang pandang Minos. Dia juga memperhatikan kemungkinan makhluk laut yang mengerikan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, terdapat makhluk mengerikan di lautan Zokaro, makhluk yang tidak dapat diyakinkan oleh akal sehat dan sangat kuat. Dalam beberapa hal, makhluk-makhluk ini mirip dengan yang ditemui Minos di pantai Obsidian, tetapi makhluk-makhluk di laut ini jauh lebih kuat, lebih banyak, dan lebih kacau. Minos belum mengetahuinya, namun seiring berjalannya perjalanan ini, dia akan menyadari betapa menakutkannya laut ini. Dalam sekejap mata, 3 minggu pertama perjalanan berlalu tanpa terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.
Kru Cloven tetap waspada atau tegang seperti sebelumnya, masih dengan hati-hati mengawasi kemajuan mereka. Meskipun tidak ada hal mengkhawatirkan yang terjadi pada masa itu, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apapun hari ini atau besok. Jadi rombongan tetap bersiap, dengan rombongan Minos dan klien Cloven lainnya bepergian dengan bijak di sekitar mereka. Tidak ada yang meluangkan waktu untuk berkultivasi, jadi tidak ada yang meningkatkan kekuatan mereka atau berharap untuk naik level dalam beberapa bulan mendatang. Namun, tak lama lagi, kelompok tersebut akan menghadapi masalah pertama dalam perjalanan laut mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.